Kuda memiliki keistimewaan dalam Islam. Ini tercermin dalam salah satu surat di Al-Quran, yakni surat Al-Adiyat yang berarti kuda perang yang berlari kencang. Seperti diketahui, dulunya kuda menjadi transportasi perang yang digunakan saat zaman perang. Namun seiring berjalannya waktu, kuda menjadi salah satu sarana berolahraga. Salah satu tempat berkuda yang ada di Bangka Belitung, yakni di Bangka Botanical Garden, Pangkal Pinang. Sebuah komunitas bernama Star Horse Pangkal Pinang membuka kursus olahraga berkuda dan pengenalan berkuda khusus bagi para pemula. Pasang alatnya, ya sudah di-grooming, dibersihkan, ya sudah dibersihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah padanya, maka itu adalah kesia-siaan dan main-main, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Hadis riwayat Tabrani. Kebetulan kedatangan saya berbarengan dengan teman-teman dari Saka Bayangkara yang mempelajari teknik berkuda sebagai transportasi untuk memasuki daerah bencana saat tidak bisa dilalui dengan kendaraan pada umumnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Reza. Iya Pak, saya Pak. Ini Pak Edi. Menunggangi kuda juga diperlukan kemampuan khusus, sehingga dibutuhkan latihan khusus agar mampu mengendarai kuda dengan baik dan tidak terjatuh. Selain berpahala, olahraga berkuda juga memiliki banyak manfaat khususnya untuk anak. Salah satunya bisa menjadi terapi fokus bagi anak-anak hiperaktif. Bagi pemula, perlu dikenalkan beberapa alat untuk berkuda. Salah satunya pelana kuda, helm, dan perlengkapan lainnya. Tidak hanya itu, untuk membuat kuda-kuda sehat, diperlukan perawatan yang baik, mulai dari asupan makanan dan kebersihan badan kuda itu sendiri. Hampir tak ada yang menyanggah, belajar mengendarai kuda itu adalah hiburan yang menyenangkan. Lebih menggembirakan, ternyata olahraga ini mendatangkan pahala. Dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan dorongan umatnya untuk melatih kudanya. Berlatih mengendarai kuda hingga lomba berpacu sering diadakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan kendaraan kuda. Allah telah tetapkan pada ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada ubun-ubun kuda itu telah ditetapkan kebaikan hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nanti kakinya dia
dihantarkan ke perut ya. Kakinya dihantarkan ke perut ya. Nah, helmnya ya. Nanti akan dipakaikan oleh Eza ya. Pakai aja. Ya baik sahabat jejak Islam, setelah tadi dijelaskan dari mulai cara perawatan dan juga memandikan, bagaimana tadi nge-grooming kayak menggosok kuda dari kutu-kutu yang mengganggu, dan saat ini tiba saatnya saya harus mencoba langsung menaiki kuda. Dan kali ini kita akan menaiki kuda yang di sana dengan tentunya peralatan yang lengkap. Seperti misalnya ini ada kayak sepatu khusus untuk menaiki kuda, kemudian ada juga helm safety supaya nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu saya masih terlindungi. Bismillah. Olahraga dianjurkan bagi wanita, akan tetapi ada beberapa syarat yang wajib diperhatikan secara umum, yaitu menutup aurat. Bahkan Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid Hafizahullah menjelaskan salah satu syarat utama olahraga bagi wanita, yaitu tidak boleh dipertontonkan atau menutup semua celah laki-laki, bisa menyaksikan dan menonton mereka berolahraga. Wallahu a'lam bishawab. Memiliki banyak manfaat kesehatan dan juga berpahala, tidak salah kalau kuda menjadi salah satu media olahraga sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana sahabat? Tertarik dengan olahraga yang menyenangkan satu ini? Dan sahabat jejak Islam, saat ini saya sudah berada di atas punggung dari kuda. Nah, kenalan dulu, namanya ini kuda Birli ya, Prilly. Jadi ini adalah salah satu koleksi kuda yang ada di tempat ini, dan nantinya tentunya dengan berkuda ini selain merupakan sunnah Rasulullah SAW, juga bisa merelaksasi pinggang kita ketika gerakan dari kuda yang ke kiri ke kanan, sehingga pinggul kita ini bisa merasa nyaman dan sehat tentunya. Kita lanjut lagi berkuda. Memang kalau untuk Saka Bayangkara memang ada pelatihan ya. Pelatihan di situ ada namanya krida untuk SAR. Salah satu krida SAR itu bagaimana penanggulangan bencana. Ya, untuk apa fungsi kuda dalam penanggulangan bencana? Kuda ini adalah untuk memasuki daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pebukitan, atau daerah-daerah yang kena dampak bencana yang tetapi tidak bisa dimasukin oleh kendaraan roda 2 atau roda 4, sehingga menggunakan alat transportasi bantuan, yaitu alat transportasi kuda. Ya, selain berkuda ini juga untuk anak Saka Bayangkara diajarkan juga handal, cara menunggangi kuda, menaik kuda, merawat kuda. Sehingga dari tadi ya kita ajarkan bagaimana pelatihan dari mulai perawatan, kenaikan kuda sampai ke
cara mengendalikan kuda dengan handal. Ya salah satu untuk apa? Ketangguhan, ya, menjaga ketangguhan, kekuatan fisik daripada anak-anak, menjaga keberanian dia, mental dia, ya. Sehingga anak-anak yang generasi Islam ini betul-betul handal untuk menghadapi generasi kedepannya. Jadi bukan olahraga saat sekarang kita ngelihat bagaimana anak-anak yang cumannya main handphone, tapi anak-anak kita pacu bagaimana mengenal olahraga lapangan. Ya, itu salah satu kegiatan yang kita ajarkan kepada anak Sakai Banggara. Kalau tip untuk bagi pemula berkuda, ya, kita ngelihat sebenarnya itu di Bangka Belitung sudah banyak ya untuk latihan-latihan berkuda. Tetapi selama ini anak-anak itu dia ajarkan cuman bagaimana menaik kuda. Bagaimana menaiki kuda yang pengendalinya amang-amang yang tukang kuda. Tetapi di sini anak-anak itu diajarkan bagaimana cara mengendalikan kuda. Menaiki kuda, mengendalikan kuda, jatuh dari kuda, merawat kuda, dan secara keseluruhan. Sehingga anak-anak itu betul-betul handal dalam memelihara kuda, menaiki kuda, mengendalikan kuda. Ya, bagaimana untuk alat-alat nanti kudanya pada saat di daerah rawan-rawan yang susah dimasukin. Sehingga anak-anak ini betul-betul handal dalam mengendarai kudanya. Nah, jadi sahabat jejak Islam, ini salah satu yang berhasil diperlihatkan untuk para pengunjung yang ingin mengunjungi ataupun melihat atraksi-atraksi yang dilakukan oleh kuda-kuda yang ada di Star House BBG ini. Nah, salah satunya yaitu aksi meloncat hambatan yang disediakan itu. Dan seperti lihat di belakang sana, seperti itu sahabat jejak Islam, itu namanya kategori jenis teknik saw jumping maksud saya, itu melewati hambatannya. Dan tadi sudah dilihat juga ada jenis tunggang serasi, yaitu hanya menaiki dari kuda tersebut. Seperti itu. Selain berkuda, satu lagi olahraga sunnah yang sekarang mulai digemari kaum muslim. Yap, memanah. Salah satu tempat latihan memanah yang banyak dikenal terletak di Jembatan 12 Kota Pangkal Pinang, yakni di Darul Mahabbah. Di sini seluruh kategori umur diajarkan untuk bisa berlatih memanah, mulai dari anak-anak hingga dewasa, ikhwan maupun akhwat. Rasulullah bersabda, "Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara dalam kesempatan lain, Rasulullah bersabda, "Lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda." Hadis riwayat Muslim. Melihat hadis tersebut jelas sekali bahwa olahraga memanah memiliki kaitan erat dengan peradaban Islam. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, panah dan memanah menjadi sarana penting untuk berperang. Keahlian memanah memberi sumbangsi besar kepada kaum muslimin dalam memetik kemenangan di berbagai medan perang. Tidak hanya berpahala, ternyata olahraga memanah juga mempunyai manfaat bagi tubuh. Salah satunya sebagai pembentukan karakter seseorang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan berpikiran positif serta melatih emosi.
Dan sahabat jejak Islam, selain berkuda, salah satu olahraga yang menjadi sunnah dari Nabi Muhammad SAW adalah memanah. Dari hadis Nabi, beliau bersabda bahwa ada 3 orang yang dibawa oleh satu anak panah menuju jannah, yaitu orang yang menyiapkannya, kemudian orang yang membuatnya dengan tujuan yang baik, dan juga orang yang melepaskannya. Dan ketahuilah bahwa Nabi memilih berkuda dan juga memanah, tetapi beliau lebih suka memanah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan saat ini saya akan langsung mencoba bagaimana cara memanah yang baik dan benar, langsung diajarin oleh coach yang ada di tempat ini. Ya, ini adalah salah satu lokasi memanah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kira-kira seperti apa? Yuk kita langsung ikuti. Bagi pemula seperti saya, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam memanah. Salah satunya sikap berdiri dan posisi tangan saat menarik tali busur agar panah tepat mengenai sasaran. Fenomena memanah ini ternyata tidak hanya digandrungi oleh pria saja. Justru wanita lebih banyak memilih untuk melakukan atau belajar olahraga memanah. Tapi bagaimana Islam memandang hal ini? Bagaimana hukum olahraga memanah bagi wanita? Nabi SAW bersabda, lahun atau yang bermanfaat itu ada 3. Engkau menjinakkan kudamu, engkau menembakkan panahmu, engkau bermain-main dengan keluargamu. Memanah dibolehkan untuk dilakukan oleh wanita dalam Islam. Tidak terdapat larangan bagi wanita untuk belajar ilmu memanah. Namun, terdapat batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh wanita dalam memanah. Hal ini dikarenakan wanita adalah fitnah, sehingga ia tetap harus berhati-hati dalam menjaga kehormatannya, bahkan ketika olahraga sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah wanita. Itulah mengapa panahan sangat penting bagi umat Islam dan menjadi anjuran bagi umat muslim. Bagi kamu yang sedang berlatih panahan, teruslah berlatih agar kamu bisa lebih fokus dalam melepaskan anak panah dan agar anak panah bisa tepat sasaran. Kita kalau di sini kita ada tiga pilihan ya. Yang pertama itu ada trial program ya, program trial, program bermain sama program belajar. Nah, kalau program trial itu untuk coba-coba aja. Jadi kalau misalnya yang datang pengen nyoba, tapi nggak mau terlalu lama, terus juga nggak mau juga, pokoknya biasa aja lah, pengen nyoba aja ngetes, itu ada program trial. Itu program trial, terus yang keduanya ada program bermain. Nah, program bermain itu per jam, durasi kita mainnya. Nah, itu 1 jam sampai 1,5 jam kalau bermain. Kalau yang untuk belajar ini, yang serius. Tetapi kita juga tidak mematok untuk jadi atlet ya, dalam artian dia pengen terapi misalnya ya, terapi untuk ketenangan, nah itu bisa. Nah, ketenangan dia untuk program belajar itu bisa. Nah, itu sistemnya ada yang per bulan, ada yang per 2 bulan, dan lanjut. Iya, memanah ini, nah inilah keunikannya memanah ya. Nah, ini Masya Allah, untuk autis juga sama untuk hiperaktif ya. Nah, ini cukup bagus. Ini ada juga member kita yang salah satunya hiperaktif, itu salah satunya yang tadi, nah itu sangat aktif, tapi alhamdulillah ya memang tidak bisa disembuhkan secara 100%, tapi ada perkembangan yang lebih baik lah. Kalau kita sih karena ini adalah olahraga sunnah, jadi Masya Allah hampir tidak ada mudaratnya, karena ini juga kan setiap kita jalan untuk mengambil anak panahnya, setiap kita menariknya, dan pokoknya setiap
itunya dapat, insya Allah dapat pahala. Jadi nggak sama sekali nggak sia-sia gitu kalau untuk latihan panahan gitu. Kalau saya alhamdulillah kurang lebih sih sekitar hampir 2 masuk 3 tahunan gitulah sih, belum lama. Cuma kalau saya kenapa tertarik ya itu tadi karena salah satunya karena sunnah tadi, terus yang keduanya karena saya juga hobi olahraga. Nah, jadi ini juga meskipun kelihatannya ringan banget kan ya olahraga ini, tapi manfaatnya banyak. Terus juga keringatnya juga kalau dihitung dari jasmaninya, keringatnya juga masya Allah banyak juga gitu yang keluarnya gitu. Kalau untuk memanah manfaatnya salah satunya bisa melatih kita untuk bisa lebih tenang yang pertama, yang kedua lebih fokus, dan yang ketiganya melatih mental kita untuk menjadi berani, dan yang keempatnya jadi pemenang gitu. Kalau untuk muslimah itu kan kita kan harus salah satunya menutup aurat aurat muslimah itu kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan aja ya. Nah jadi kalau misalnya ada muslimah yang khawatir nanti ada jilbabnya terbuka atau apa kayak gitu, masya Allah di sini lengkap ada ininya, ada safety-nya untuk chest guard untuk melindungi dadanya biar jilbabnya tidak terbuka itu salah satunya. Terus kalau untuk dari sepatu juga sama, kita pakai sepatu olahraga juga begitu. Karena kita untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan kan tetap pakai pakaian olahraga juga begitu. Sahabat Jejak Islam, memanah dan berkuda adalah aktivitas yang dianjurkan ataupun termasuk ke dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentunya olahraga ini bukan hanya lahun ataupun sia-sia, tetapi ketika kita melaksanakan olahraga tersebut, itu termasuk ke dalam sunnah yang artinya kita dapat meraih pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Jejak Islam kali ini, sampai jumpa di Jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.